Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ahmad Satrio dari Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan mempresentasikan topik terkait inovasi infrastruktur yang ada di Indonesia, yang ada di dunia maupun di Indonesia. Nah, inovasinya itu ada penerapan teknologi self-healing concrete dan penggunaan material baja sebagai bahan konstruksi. Jangan lupa disimak ya. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, kenapa sih beton itu bisa retak. Alasannya tuh beton retak itu pertama mungkin ada faktor dari eksternal, misalnya bangunan yang rusak akibat gempa itu dia bisa retak. Nah, yang kedua karena umur dari beton itu sendiri. Jadi makin lama kelamaan itu beton bisa retak, yang bisa mengurangi kualitas umur beton itu sendiri. Nah, makanya para ilmuwan atau itu menemukan teknologi inovatif yang bisa mencegah retak pada beton ini, dinamai dengan self-healing concrete. Nah, teknologi ini mencegah retak beton dengan memperbaiki retak secara otomatis. Nah, cara kerjanya gimana sih? Cara kerjanya itu dia bisa dengan menambahkan campuran mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini akan ke trigger atau bisa memperbaiki dengan saat retakan itu muncul. Jadi kalau ada retak, jadi pas retakan ini pas masuk air dan oksigen itu dia bisa nge-trigger mikroorganismenya yang menyebabkan mikroorganisme itu berubah menjadi batuan kapur. Nah, ini bisa dilihat videonya. Seberang dah, kita tidak sendiri dah. Seberang dah, dah. Ditungguin lagi tuh. Nah, oke. Selanjutnya apa sih keuntungan dan kelemahan dari teknologi HC ini? Nah, untuk keuntungannya sendiri itu sudah pasti dia bisa memperpanjang umur struktur tanpa perawatan manual. Jadi kalau misalkan ada retakan dia langsung memperbaiki sendiri, jadi nggak perlu tenaga tambahan untuk merawat beton itu kayak diisi cetakan baru seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya dia bisa menghemat biaya sudah tentu ya. Nah, kalau untuk kelemahannya sendiri, kalau yang setahu saya itu dia bakteri ini dia tidak bisa bertahan bertahan ini tergantung kondisi lingkungan. Jadi kondisi lingkungan itu mempengaruhi
mikroorganisme ini. Keterbatasan ukuran, nah, karena ini masih baru, jadi saya rasa untuk mikroorganisme ini dia hanya terbatas, hanya untuk retakan kecil, jadi dia belum untuk retakan skala besar gitu. Untuk penerapannya sendiri, dia di dunia itu ada bangunan bendungan namanya Hulscan Building, dia ada di Belanda. Nah, ini diterapkan di dinding bendungan biar waterproof. Jadi, oke, untuk kesimpulannya, SHJ ini dia menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi retakan. Nah, teknologi ini berpotensi besar untuk diadopsi secara luas sebagai solusi material yang efisien dan ramah lingkungan tentunya, yang bisa memperpanjang umur struktur serta mengurangi biaya perawatan secara manual. Oke, selanjutnya ini ada penggunaan material baja sebagai bahan konstruksi. Untuk pengertian konstruksi baja itu sendiri, secara konsep itu konstruksi baja itu berfokus pada penggunaan elemen baja untuk struktur bangunan seperti balok, kolom, dan plat. Nah, ini untuk menciptakan bangunan yang lebih kokoh dan aman. Nah, di Indonesia kan pertumbuhan infrastrukturnya satu, jadi banyak yang memanfaatkan konstruksi baja. Nah, di sini ada karakteristik dari baja. Yang pertama itu kuat. Saking kuatnya itu dia digunakan untuk hampir setiap jenis struktur. Untuk yang kedua tuh tahan, karena bahan utama itu dari besi dan karbon. Nah, yang ketiga ada elastis. Nah, ini dia bisa kuat terhadap beban dinamis. Nah, selanjutnya ini kenapa kita harus menggunakan baja. Yang pertama itu hemat biaya, karena baja ini bisa didaur ulang. Jadi setelah udah nggak digunakan, dia bisa digunakan untuk elemen struktur lainnya. Nah, yang kedua sudah tentu dia kuat, yaitu mampu menahan beban besar hingga tekanan tinggi tanpa deformasi. Kalau untuk kelemahannya sendiri itu, yang pertama tuh dia mahal karena ketahanannya jadi agak langka gitu. Nah, yang terakhir, baja ini dia rentan karat terhadap ketika terpapar dengan kelembaban non oksigen. Untuk penerapan material baja ini yang di luar negeri itu ada Menara Eiffel yang kita sudah tahu sebagai ikon kota Paris. Nah, kalau di Indonesia itu ada jembatan Cikubang yang merupakan jembatan kereta aktif terpanjang dari Bandung ke Jakarta. Ini berdiri kokoh, dia setinggi 80 meter dengan bentang sepanjang 300 meter. Nah, itu strukturnya pilar baja dengan berat rata-rata 122 ton. Nah, kesimpulannya, baja yang merupakan material konstruksi yang memiliki kekuatan tinggi menjadikan pilihan utama untuk pembangunan struktur modern seperti gedung pencakar langit hingga jembatan. Kesimpulan untuk 2 meter yang sudah dijelaskan tadi, ini bisa ditarik kesimpulan bahwa ketika kita mendesain sebuah struktur itu tidak hanya kuat dan aman, tapi juga bisa menghemat biaya dan ramah terhadap lingkungan terhadap jangka panjang. Nah, SHC ini kan tadi meminimalisir biaya perawatan, kalau baja itu kuat dan fleksibel. Mungkin sekian dari saya, Ridwan Satrio. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.